Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita sampai pada halaman yang ke-70, masih tentang syubhat orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak merasa, mereka tidak sadar kalau perbuatan mereka yang berdoa kepada Allah melalui perantara wali-wali yang telah mati, mereka nggak sadar dan tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, ana la a'budu illallah wa hadzal iltija'u ila shalihin wa du'a'uhum laisa bi'ibadah. Kata mereka, saya tidak menyembah kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Adapun saya bersandar kepada orang-orang soleh ini, saya minta tolong kepada orang-orang soleh ini, saya berdoa kepada orang-orang soleh ini bukan termasuk bentuk ibadah. Ini diantara syubhat yang kemarin kita singgung. Mereka menganggap berdoa kepada wali itu bukan termasuk bentuk ibadah, karena menurut mereka ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya itu ibadah, itu untuk Allah katanya. Tapi kalau doa ini bukan termasuk ibadah, maka tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, anta tuqirru annallaha farada 'alaika ikhlasul ibadati lillah wa huwa haqquhu 'alaika. Katakan kepada dia, Anda ini mengakui enggak kalau Allah mewajibkan kepada Anda untuk ikhlas dalam beribadah, dan ibadah termasuk hak Allah yang harus engkau tunaikan? Ya, kau mengakui enggak itu? Fa idza qala na'am, kalau dia mengatakan iya, saya mengakui kalau Allah memang menyuruh saya untuk ikhlas, maksudnya memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan saya juga mengakui ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan na'am, iya, faqul lahu, katakan kepadanya, bayyin li hadzal ladzi farada 'alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah wa huwa haqquhu 'alaika. Fa in kana la ya'riful ibadah wa la anwa'aha fabayyinha lahu biqaulika qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata dia, coba sih, katanya kau mengakui kalau ikhlas itu diwajibkan Allah atasmu, harus ikhlas dalam beribadah. Dan kau juga mengakui ibadah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Coba terangkan kepada saya bagaimana ikhlas itu. Ya, jelaskan kepada kita. Apabila orang yang kita tanyai tadi itu enggak paham tentang apa itu ibadah, definisinya apa, jenis-jenis ibadah itu apa saja, bagaimana syarat melaksanakan ibadah kepada Allah. Apabila dia enggak paham, maka sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Allah mengatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabbmu.
Jelas di sini Allah mengatakan berdoalah kepada Rabbmu tadarruan wa khufyah, dengan engkau tunduk dan takut kepadanya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Dia Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu hal 'alimta hadza ibadatan lillah fala budda an yaqula na'am wa du'a'u mukhul ibadah. Kalau sudah kau jelaskan tentang firman Allah tadi surat Al-A'raf ayat 55, tanyakan kepada dia, apakah kau mengetahui bahwa ini adalah ibadah kepada Allah, yaitu berdoa itu adalah ibadah kepada Allah. Karena dalam ayat tadi Allah mengatakan ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Tanyakan kepada dia, sekarang kau paham enggak kalau ibadah itu kalau doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah? Maka pasti dia akan mengatakan iya. Karena doa itu adalah sebagian dari ibadah. Tapi ini keliru. Yang benar, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Ya, ini yang dikoreksi oleh para ulama dari ucapan penulis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sebagian dari ibadah, atau ibadah itu sebagiannya, atau doa itu sebagiannya ibadah, sebagiannya bukan ibadah. Ini keliru. Yang benar, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu semuanya adalah ibadah kepada Allah, bukan sebagiannya saja, tapi semuanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di halaman yang ke-71, beliau mengatakan, bayyin lahu anwa'al ibadah. Jelaskan kepada orang tadi jenis-jenis ibadah. Di antaranya firman Allah surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian. Itu kata beliau ad-du'a ibadah. Maka berarti berdoa itu adalah ibadah. Fa idza kana ibadatan fa inna du'a ghairillahi yakunu isyrakan billahi azza wa jalla. Wa ala hadza falladhi yastahiqu an yud'a wa yu'bada wa yurja huwa Allah wahdahu la syarikalah. Kalau memang doa itu adalah ibadah, maka ketika diberikan kepada selain Allah berarti jatuh dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya kesyirikan adalah suatu ibadah yang dipersembahkan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu disebut syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata beliau, yang berhak untuk dimintai doa atau yang didoakan, bukan didoakan. Kalau didoakan kan kita mendoakan orang. Yang berhak untuk kita berikan doa kita, yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita gantungkan harapan kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Baik, lanjut lagi kepada ucapan beliau. Faqul lahu idza aqrarta annaha ibadatun wa da'awta Allah lailan wa naharan khaufan wa tama'an thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyyan aw ghairahu hal asyrakta fi ibadatillahi ghairu fala budda an yaqula na'am. Tanyakan lagi kepada dia yang berbuat syirik ini, apabila engkau mengakui bahwa doa itu adalah ibadah, selesai. Dia mengakui kalau doa itu bentuk ibadah, dan engkau berdoa kepada Allah siang dan malam dengan rasa takut dan rasa harap. Kemudian ketika ada hajat, ketika engkau butuh sesuatu, engkau justru berdoa kepada Nabi, atau kau berdoa kepada selain Nabi, kepada wali kepada kuburan keramat Bukankah itu saat itu kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya? Ketika ini Anda tanyakan, pasti dia akan mengatakan na'am, iya.
Sudah dijelaskan ayat-ayatnya bahwa doa itu bentuk ibadah, maka ketika diberikan kepada nabi, doa ini diberikan kepada wali, bukankah itu bentuk syirik kepada Allah? Pasti dia akan mengatakan na'am. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, li'anna hadza lazimun la mahalata hadza binisbati lid-du'a. Karena ini sudah konsekuensi yang lazim. Ya, ini sudah bentuk konsekuensi. Ketika seorang persembahkan sedikit saja ibadahnya kepada selain Allah, maka itu bentuk kesyirikan kepada Allah. Ini hanya doa yang dicontohkan sama beliau. Ibadah banyak. Menyembelih itu ibadah. Kemudian istighatsah, isti'anah, minta pertolongan, sujud, rukuk, ya, semua bentuk-bentuk ibadah, nazar, semua bentuk-bentuk ibadah itu manakala diserahkan kepada selain Allah jatuh ke dalam syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Faqul lahu, kembali lagi di halaman 72, katakan kepada orang yang berbuat syirik tadi, idza alimta biqaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar wa ata'ta Allah wa naharta lahu hal hadza ibadah fala budda an yaqula na'am. Tanyakan kepada dia, ente tahu enggak Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Dan engkau taat kepada Allah, kau menyembelih juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih ini, tanyakan kepada dia, menyembelih ini apakah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fala budda an yaqula na'am. Maka pasti dia akan mengatakan na'am, iya. Faqul lahu, maka tanyakan lagi kepadanya, idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihima hal asyrakta fi hadhihi al-ibadati ghairallah? Fala budda an yaqula na'am. Fala budda an yuqirra wa yaqula na'am. Tanyakan kepada dia, gimana kalau engkau menyembelih untuk makhluk, entah dipersembahkan untuk nabi atau dipersembahkan untuk jin atau selainnya, wali yang telah mati? Bukankah itu bentuk engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya? Maka pasti dia akan mengatakan dan mengakui, iya, itu bentuk kesyirikan kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan ini, perlu dibahas terlebih dahulu tentang an-nahr atau al-udhiyah, penyembelihan. Kata para ulama, penyembelihan, ya, menyembelih itu, yang dimaksud dengan menyembelih adalah izhaqun nafs wa iraqatud dam. Menyembelih ketika Anda dapati dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah, yang dimaksud menyembelih adalah menghilangkan nyawa dengan cara menumpahkan darahnya. Ya, menghilangkan nyawa dengan cara menumpahkan darahnya. Adapun dagingnya itu mengikuti tujuan yang pertama ini. Paham? Jadi ketika disebut menyembelih, maka yang dimaksud adalah menghilangkan nyawanya dan menghilangkan nyawanya dengan cara menumpahkan, mengucurkan darahnya. Ini tujuannya. Adapun daging itu dampak daripada yang pertama ini, paham enggak? Daging dari sesembelihan itu dampak daripada yang pertama ini. Bingung enggak jemaah? Diulang lagi ya. Baik. Yang dimaksud menyembelih, fasolli li rabbika wanhar, dan menyembelihlah. Nabi mengatakan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan dalil-dalil lain yang menunjukkan menyembelih itu maknanya, menyembelih adalah izhaqun nafs bi iraqatid dam, menghilangkan nyawa makhluk dengan cara mengucurkan darahnya. Ini tujuannya menyembelih. Tujuan ketika dikatakan menyembelih itu ini, menghilangkan nyawa. Adapun daging yang didapatkan setelah disembelih itu mengikuti saja, dampaknya saja. Kalau Anda paham perbedaan ini, nanti
jenis-jenis penyembelihan itu akan mudah Anda bedakan satu dengan yang lain. Contoh misalnya seorang menyembelih hewan untuk memuliakan tamu yang datang kepadanya, seperti Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, dia menyembelih hewan untuk memuliakan tamu yang datang. Jadi menyembelih untuk tamu, syirik nggak? Kenapa nggak dikatakan syirik? Kan tadi katanya menyembelih untuk selain Allah berarti syirik. Menyembelih hewan untuk konsumsi makanan sehari-hari. Anda doyan kambing, Masya Allah, bendino nyetok kambing. Maka Anda beli seekor kambing, Anda sembelih, kemudian dagingnya Anda simpan untuk persediaan makanan sehari-hari. Syirik nggak? Kenapa bukan syirik? Nah, di sini perbedaannya. Anda ketika menyembelih, maka tujuan penyembelihannya itu adalah dagingnya tadi. Tujuan penyembelihan tadi adalah untuk mendapatkan dagingnya tadi. Untuk mendapatkan daging ini, mau nggak mau harus menghilangkan nyawa dengan cara apa? Mengucurkan darahnya. Jadi tujuannya memang yang nomor 2, bukan yang nomor 1. Dibalik tujuannya. Kalau Anda menyembelih untuk persediaan makanan, atau untuk dijual lagi dagingnya, atau untuk memuliakan tamu, tujuan Anda memang daging kan? Ya nggak jamaah? Tujuannya memang dagingnya. Tapi untuk memperoleh daging itu tidak bisa terus moro-moro dikerowak gitu. Saya tak jupuk dagingmu ya, enggak ya? Tidak bisa. Harus dengan cara menghilangkan nyawa dengan mengucurkan darahnya. Maka ini bukan termasuk syirik karena tujuannya adalah daging tadi. Beda halnya ketika kita kurban, atau kita akikah, atau kita kurban, akikah, udhiyah atau hadiu ketika haji. Ini memang tujuannya adalah untuk menghilangkan nyawa tersebut, diberikan kepada Allah, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau kurban atau akikah, tujuannya itu adalah untuk menghilangkan nyawa binatang ini memang. Itu tujuan awalnya. Adapun dagingnya ini hanya dampak. Daging ini hanya efek saja dari menghilangkan nyawa tersebut. Maka yang diutamakan ketika menyembelih kurban atau menyembelih akikah, hewan untuk akikah, itu adalah penyembelihan tersebut itu diniatkan untuk siapa? Dipersembahkan untuk siapa? Anda menghilangkan nyawa kambing itu demi apa? Demi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, model yang seperti ini ketika dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu jatuhnya syirik. Contoh misalnya orang lagi bangun proyek. Ada bangun jalan tol atau jembatan apa gitu. Ya, orang-orang sini dibilangi sama juru kunci katanya, biar nanti pembangunan ini lancar, maka sembelihlah kerbau, kemudian tanam ya kerbau, kepala kerbau itu di bawah tanah ya, supaya jin-jin yang selama ini tinggal di sini itu tidak mengganggu pekerjaan proyek kalian. Maka dia pun menyembelih hewan tersebut. Tapi menyembelih hewan ini tujuannya apa? Dagingnya atau menghilangkan nyawanya? Menghilangkan nyawanya, tapi dipersembahkan kepada siapa? Jin penunggu. Jatuh syirik? Jatuh syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dikatakan kan sama menyembelih, ini nanti dagingnya dibagi-bagi kok. Itu biasanya orang-orang itu. Kita nyembelih kerbau ini ndase tok kita taruh di jadi no tumbal. Mulai ndase tok dijadikan tumbal. Selainnya kita bagikan kepada fakir miskin. Kita bagikan kepada fuqara dagingnya, kita makan bersama-sama. Kan nggak ada masalah. Kok dikatain syirik? Oh beda. Tujuanmu bukan dagingnya, tujuannya menghilangkan nyawa dan dipersembahkan. Hilangnya nyawa itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jenis seperti inilah yang dikatakan syirik kepada Allah. Ya, adapun menyembelih sehari-hari selama itu mengucapkan basmalah, bismillah, meskipun tujuannya adalah untuk memuliakan tamu,
menghormati tamu, untuk makanan sehari-hari, atau untuk dijual lagi, meskipun tujuannya itu bukan untuk ibadah, itu tidak dikatakan syirik. Karena yang diincar adalah daging. Mau nggak mau ketika mendapatkan daging harus dengan cara apa? Menghilangkan nyawa. Maka pahami dua hal ini. Menghilangkan nyawa dengan dagingnya. Ini membedakan mana sesembelihan yang syirik dan mana sesembelihan yang tidak syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan kata beliau. Wa qul lahu aidan. Katakan kepada orang tersebut. Katakan kepada orang tersebut, al-musyrikun alladzina nazala fihimul Qur'an hal kanu ya'budunal malaikata was-salihina wallata wa ghaira dzalik fala budda an yaqula na'am. Tanyakan kepada orang yang berbuat syirik tadi, orang-orang musyrik yang Al-Qur'an turun kepada mereka, yaitu maksudnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Ya, orang-orang musyrikin yang Al-Quran turun kepada mereka. Apakah mereka menyembah kepada malaikat? Apakah mereka menyembah orang-orang soleh? Dan mereka menyembah Lata dan yang lainnya? Maka mereka pasti akan mengatakan, na'am, iya. Faqul lahu, katakan kepadanya, wa hal kanat ibadatuhum iyahum illa fid du'a wadh-dhabhi wal iltija wa nahwi dzalik. Apakah ibadah-ibadah yang dikerjakan sama Abu Jahal dan kawan-kawan itu, apakah mereka hanya beribadah dengan cara berdoa saja dan menyembelih saja dan bersandar menggantungkan harapan kepada berhala-berhala tersebut? Wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi. Ternyata Abu Jahal dan kawan-kawan bukan cuma sekedar beribadah saja kepada malaikat, kepada orang soleh, kepada berhala, enggak. Tapi mereka ini merasa bahwa mereka adalah hamba-hambanya. Mereka adalah budak-budaknya berhala tersebut. Jadi jangan dianggap, oh saya cuma doa saja kok. Saya bukan hambanya dia, saya tetap hamba Allah. Belum. Nanti lama-kelamaan ketika kau berdoa kepada wali tersebut dan kau berdoa kepada wali itu, doamu dikabulkan semuanya. Lama-kelamaan kau pasti akan menjadi hambanya wali tersebut, akan menjadi budaknya kuburan wali tersebut. Ya, lewat sana sudah ada aura-aura mistis lewat kuburan itu. Amin. Membungkuk ini. Membungkuk. Ya. Enggak berani melakukan sesuatu apapun yang mengakibatkan mendapatkan murka dari si wali ini. Takut melakukan ini, takut melakukan ini. Ini ketakutan seperti ini hanya diberikan kepada siapa harusnya? Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin takut untuk berbuat dosa, takut untuk berzina, takut untuk mencuri, takut untuk ini. Karena apa? Takut nanti diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang-orang yang tadi nyembah kubur. Mau berbuat seperti ini takut, mau berbuat seperti ini takut, berbuat seperti ini takut. Takutnya takut kepada Allah? Bukan. Takut kepada wali yang telah mati tadi. Kalau takut nanti walinya marah, murka dan yang lainnya. Jadi mereka bukan cuma berdoa kepada wali, tapi mereka secara sadar atau tidak sadar mereka menjadi hamba-hambanya wali dan di bawah kekuasaan wali tersebut. Wa anna Allah huwa alladhi yudabbirul amra. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Walakin da'auhum wal taja'u ilaihim lil jahi wasyafa'ah wa hadha dhahirun jiddan. Namun mereka berdoa kepada berhala, menyembelih untuk berhala. Ya, mereka bersandar kepada berhala-berhala tersebut karena mereka ingin mendapatkan pertolongan, ingin mendapatkan perlindungan ya dari berhala-berhala tersebut. Ini yang nampak dari perbuatan orang-orang musyrikin. Nah, sama dengan yang menyembah kubur. Mereka menyembah kubur karena ngelihat wali yang ada di kuburan ini punya kedudukan di sisi Allah. Ya, punya
punya kedudukan, punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berdoa kepada wali, bersandar kepada wali-wali yang telah mati, karena mereka menganggap wali-wali ini yang bisa menolong kami, bisa mengantarkan doa kami kepada Allah, bisa mengabulkan, bisa membuat doa kami cepat dikabulkan sama Allah, bisa melindungi kami dari mara bahaya. Ini keyakinan orang-orang yang menyembah kepada kuburan-kuburan tersebut. Fa'in qal, kalau orang tadi mengatakan, atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha, faqul la unkiruha wa la atabarra'u minha, bal huwa syafi'ul musyaffa' wa arju syafa'atahu. Ini kemarin sudah kita singgung sedikit. Kata beliau, apabila orang yang berbuat syirik tadi mengatakan, loh mas, saya kok nggak boleh nyembah wali dan nggak boleh meyakini bahwa wali ini yang memberikan syafaat kepada saya. Emang sampean ini mengingkari syafaat? Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan syafaat? Maka katakan kepada dia, enggak, saya nggak mengingkari adanya syafaat. Memang ada syafaat pertolongan itu. Saya tidak mengingkari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagi-bagi syafaat. Beliau adalah orang yang diberi syafaat oleh Allah dan diberikan kemuliaan untuk bagi-bagi syafaat. Dan saya mengharapkan syafaatnya Nabi SAW. Akan tetapi asy-syafa'ah kulluha lillah. Syafaat itu semuanya milik Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad, syafaat, pertolongan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu illa min ba'di idznillah, kama qala azza wa jalla, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dan orang yang mendapatkan syafaat, dia tidak akan mendapatkan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat kursi Allah mengatakan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'dzana Allahu fihi, kama qala azza wa jalla, wala yashfa'una illa liman irtada wa huwa la yarda illa at-tauhid. Allah juga tidak akan memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka, yaitu para nabi, orang-orang soleh, para malaikat, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi sama Allah. Dan Allah tidak meridhoi seseorang dapat syafaat melainkan apabila orang tersebut adalah orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berbuat syirik gak mungkin dapat syafaat. Wah, hatta semua nabi dan rasul kumpul buat ngasih syafaat kepada orang ini, tapi kalau dia ini pelaku kesyirikan, Allah gak ridho sama dia, semua syafaat nabi dan rasul tidak bermanfaat baginya. Malaikat yang wallahu a'lam berapa jumlah mereka, banyaknya jumlah mereka, tidak bermanfaat syafaat mereka kalau Allah gak ridho sama orang yang diberi syafaat itu. Allah berfirman dalam surah An-Najm, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat yang di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali kecuali bagi yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Dan Allah hanya meridhoi orang-orang yang bertauhid. Maka Nabi SAW dan para nabi yang lain, orang-orang soleh, para malaikat, kita yakini mereka diberi kemuliaan oleh Allah untuk bagi-bagi syafaat di hari kiamat. Namun mereka tidak merdeka bagi-bagi syafaat sendiri, enggak. Mereka bagi syafaat hanya bagi orang yang Allah ridhoi. Maka kita pun enggak boleh meyakini ada seorang yang alim, orang soleh, kemudian kita pastikan, oh ini nanti di akhirat bagi-bagi syafaat ini. Saya tak nyedai orang ini ya. Nanti biar dapat syafaat dia di akhirat. Tahu dari mana kalau Anda kalau dia ini membagi-bagi syafaat? Belum tentu.
Ya, belum tentu orang-orang yang kita anggap soleh, kita anggap alim, kemudian nanti di akhirat dia bagi-bagi syafaat. Nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu hatinya dia bagaimana. Kita nggak tahu nasibnya dia di akhirat bagaimana. Justru bahkan mungkin bisa jadi orang tersebut justru minta syafaat kepada yang lain di akhirat. Bukan malah bagi-bagi syafaat, tapi minta syafaat di akhirat kelak. Maka nggak boleh kita pastikan ada orang alim sidik, wah dia boleh syafaat nih. Cium tangannya biar dapat syafaat. Tahu dari mana? Minum bekas airnya biar nanti dapat syafaat. Tahu dari mana? Dapat penyakit dia. Bukan dapat syafaat, dapat penyakit dia minum bekas airnya. Ini syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada ahlu tauhid, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, anna syafa'ah la takunu illa bisyartain. Syafaat itu tidaklah terjadi kecuali dengan dua syarat. Pernah kita sampaikan, syafaat secara bahasa artinya adalah talabul khair lil ghair, meminta kebaikan kepada meminta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Kalau dalam masalah-masalah dunia, seperti misalnya Anda punya seorang kawan, dia ini orangnya amanah, cerdas, punya pendidikan, tapi dia pengangguran, nggak punya pekerjaan. Sedangkan Anda sudah bekerja di salah satu perusahaan. Maka Anda ngomong kepada bos Anda, "Bos, saya punya teman, dia ini orangnya bagus, kerjanya bagus, bekhair, orangnya amanah. Kalau ada di sini pekerjaan, tolong pekerjakan dia." Nah, ini berarti Anda minta, maka berarti tetangga Anda atau teman Anda mendapatkan syafaat dari Anda. Ini dalam masalah duniawi. Atau misalnya tadi, untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak keburukan. Misalnya tadi, teman Anda itu sudah dipekerjakan di perusahaan. Entah karena masalah apa, tahu-tahu dia terancam dipecat. Dia terancam mendapatkan keburukan, yaitu dipecat dari kantor. Maka Anda minta kepada bos, kalau bisa fulan jangan dipecat lah. Fulan ini kerjanya bagus, cuman memang ada salah-salahnya sedikit, ya wajar. Bisa dibilangi kok fulan ini. Insya Allah dia mau mengkoreksi perbuatannya, memperbaiki perbuatannya. Akhirnya dia nggak jadi dipecat. Maka dia ini mendapatkan syafaat dari Anda. Mendapatkan syafaat teman Anda ini, nggak jadi dipecat. Maka syafaat itu kalau nggak mendapatkan kebaikan atau menolak keburukan. Nah, kalau dalam pembicaraan agama, syafaat adalah seorang diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia nggak jadi mendapatkan keburukan. Atau dia ini harusnya mendapatkan siksa, harusnya dia ini dimasukkan ke dalam neraka, tapi karena mendapatkan syafaat, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat secara umum. Kalau kita bahas model-model syafaat banyak. Syafaat untuk membuka surga. Ini syafaatnya Nabi SAW, karena Nabi orang yang pertama membuka surga Allah. Kemudian syafaat untuk menaikkan derajat seseorang di surga, karena kita tahu surga ini bertingkat-tingkat. Seorang bisa naik ke derajat yang atas itu karena syafaat dari orang lain. Demikian juga syafaat dikeluarkan dari neraka. Dia sudah masuk neraka, sudah gosong di neraka, dapat syafaat dikeluarkan dari neraka. Atau dia hampir masuk neraka karena dosanya dia, karena timbangan kebaikannya sedikit, timbangan keburukannya banyak, harusnya dia masuk neraka, tapi dia dapat syafaat
sehingga nggak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini model-model syafaat, tapi tidak keluar dari makna yang kita sampaikan tadi. Ya, maka syafaat kata beliau syaratnya ada dua. Yang pertama, ayyadzanallahu biha, yaitu harus dengan izin Allah. Izin Allah kepada yang bagi-bagi syafaat. Ya, izin Allah kepada yang bagi-bagi syafaat. Jadi nanti yang bagi-bagi syafaat di akhirat itu dia bukan dengan sendirinya mendeklarasikan diri, saya bagi-bagi syafaat ya, fadhol kalau mau. Bukan. Tapi itu izin dari Allah. Allah berikan izin kepada dia untuk bagi-bagi syafaat. Maka ini hal gaib, nggak ada yang tahu kecuali Nabi dan Rasul yang memang sudah dipastikan oleh Allah bagi-bagi syafaat. Adapun orang soleh selain para Nabi dan Rasul, tidak ada yang mengetahui apakah dia diberi izin untuk bagi-bagi syafaat atau enggak. Maka nggak boleh seorang mengatakan, wah, awas kondom, engkau gak pakai syafaat. Ya, ada orang-orang gitu pede. Ya, jangan nanti awas itu ya, kalau di akhirat nanti, wallah nggak tak kasih syafaat inti sama anak. Ente nggak akan bisa masuk surga kecuali lewat anak, kata dia. Nauzubillah, siapa ente? Nggak paten. Ya, surganya Dajjal ya. Ada orang-orang yang mendeklarasikan diri seperti itu, tidak bisa masuk surga kecuali melalui perantaranya dia. Kalau Anda berbuat salah sama dia, nggak cepat-cepat minta maaf, disumpahi, nggak bisa masuk surga ente. Kalau nggak minta maaf sama anak, kalau nggak ini nyium tangan anak, kalau nggak, masya Allah. Lah, yang seperti ini tidak benar, karena syafaat harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dalam ayat kursi. Kemudian syarat yang kedua adalah ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ini sudah dapat izin semua ini. Ya, katakanlah satu masjid Musola Al-Azhar ini semua dapat izin dari Allah untuk bagi-bagi syafaat. Akhirnya mereka sepakat ini, kita yang ada di masjid ini sepakat, yuk kita ngasih syafaat kepada fulan. Kesian fulan ini terancam masuk neraka. Yuk kita kasih syafaat dia, kita tolong dia, kita mintakan kepada Allah agar dia nggak jadi masuk neraka. Meskipun orang segini banyak minta, sama-sama minta kepada Allah, tapi Allah nggak ridho sama fulan karena dia pelaku kesyirikan, maka nggak manfaat jamaah syafaat kita ini. Kurang, sak kampung disuruh minta syafaat semua. Kurang, sak Surabaya disuruh minta syafaat semua. Buat menolong orang ini yang berbuat syirik ini, Allah nggak ridho sama dia, maka nggak berguna syafaat-syafaat tersebut. Maka dua syarat ini, izin dari Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di halaman 74. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillah wa la takunu illa min ba'di idni wa la yashfa'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ghairuhu fi ahadin hatta ya'dhana Allahu fi wa la ya'dhanu illa li ahli at-tauhid tabayyana laka anna asy-syafa'ata kullaha lillah fatlubha minhu. Fa'aqul Allahumma la tahrimni syafa'atahu Allahumma syafi'hu fiya wa amthal hada. Kata beliau, kalau Anda sudah mengetahui bahwa syafaat semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik wali, bukan punyanya nabi, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Dan syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, dan Nabi tidak mungkin bisa memberi syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah, dan Allah tidak mengizinkan kecuali kepada ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid. Kalau ini sudah jelas bahwa syafaat itu milik Allah, fatlubha minhu, maka mintalah syafaat hanya kepada Allah. Jangan minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu. Haram, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun Nabi itu benar-benar ngasih syafaat, tapi itu bukan milik beliau, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mendapatkan syafaat dari Nabi, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa yang dicontohkan beliau, ya Allah, jangan engkau haramkan atasku syafaat nabimu. Mintanya kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan engkau haramkan atasku syafaat nabimu. Atau ya Allah,
berikan syafaat nabimu kepadaku. Ya, berikanlah syafaat nabimu kepadaku. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mintanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu, ini bukan miliknya Nabi. Nabi nggak merdeka ngasih syafaat. Ya, pernah kita tanyakan, pernah kita sampaikan, kalau Nabi merdeka ngasih syafaat, siapa orang yang pertama kali dikasih syafaat sama beliau? Abu Thalib. Pasti Abu Thalib yang diberikan syafaat untuk keluar dari azab neraka. Tapi ternyata syafaatnya Nabi kepada Abu Thalib cuman meringankan siksa Abu Thalib toh. Nggak bisa mengeluarkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka minta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan sedikit dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa in qal, apabila orang tadi mengatakan yang minta syafaat kepada Nabi, minta syafaat kepada kuburan, apabila dia ngeles lagi mengatakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam uqiya syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Loh, kan Nabi diberi syafaat sama Allah dan saya minta kepada Nabi untuk memberikannya kepada saya. Jadi sama seperti dibayangkan sama dia, saya ngasih antum 100.000. Ya, maka kalau antum ingin dapat 100.000 ini, maka antum mintanya kepada siapa? Kalau saya diberi 100.000 sama fulan, diberi uang 100.000 sama fulan. Kalau antum ingin dapat bagian dari 100.000 ini, antum mintanya ke siapa? Ke ana. Karena yang dikasih ana, itu syubhatnya dia. Maka jawabannya kata beliau, Annallaha a'tahu syafa'ah wa nahaka an hadza. Benar. Allah memberikan Nabi SAW syafaat, memberikan Nabi keistimewaan untuk bagi-bagi syafaat. Tapi di sisi yang lain Allah menjelaskan bahwa syafaat itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi fulan ini ngasih fulus kepada saya, dia juga mengatakan itu fulus saya. Berarti kalau kita mintanya kepada siapa? Kepada fulan ini. Jangan minta kepada anak. Sama seperti sopir yang naik kendaraan, yang megang kendaraan. Sopir ini benar-benar nyetir dia ini, megang kendaraannya ini. Tapi tetap ketika kita minta izin, ketika kita pingin untuk numpang di mobil itu, atau kita pengen pinjem mobilnya, izinnya kepada siapa mintanya? Yang punya mobil, bukan kepada sopirnya. Maka kata beliau, memang benar Nabi diberikan syafaat. Namun Allah menjelaskan bahwa syafaat itu tetap miliknya dia, dan Allah melarang engkau untuk minta syafaat kepada selain dia, selain Allah. Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan engkau berdoa bersamaan kau berdoa kepada Allah, kau berdoa kepada selain Allah. Fa idza kunta tad'u Allah ay yushaffi'a nabiyahu fika wa fa'ati'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Apabila engkau berdoa kepada Allah agar Nabi memberikan syafaat kepadamu, maka taati Allah. Taati Allah. Dalam ayat tadi Allah melarang kita untuk berdoa meminta kepada selain Allah, maka berarti jangan minta syafaat kepada selain Allah. Minta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.